Halo guys, di sini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit atau yang bernama DRS. Nah, aplikasi ini berguna untuk memudahkan beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Langsung saja, pertama-tama kita login terlebih dahulu. Nah, username-nya kita beri nama admin. Kemudian passwordnya juga admin. Nah, setelah login, kita mulai dari menu data master terlebih dahulu. Nah, di dalam data master terdapat menu lagi yang bernama supplier. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Kemudian satuan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data satuan obat. Kemudian kategori. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data kategori obat. Kemudian obat. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data obat. Kemudian jenis racikan. Menu jenis racikan digunakan untuk memasukkan data jenis racikan obat. Kemudian asuransi. Nah, menu asuransi ini digunakan untuk memasukkan asuransi yang bekerja sama atau BPJS. Kemudian kelas. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan kelas peserta BPJS atau produk asuransi lain. Lalu tenaga medis. Nah, menu tenaga medis digunakan untuk pendataan tenaga medis di rumah sakit. Lalu setting hari praktek. Nah, menu ini digunakan untuk pengaturan hari praktek dokter di klinik. Kemudian hari praktek. Nah, menu ini digunakan untuk melihat data hari praktek dokter di klinik. Kemudian biaya medis. Menu ini digunakan untuk memasukkan data biaya medis. Kemudian kamar. Menu ini digunakan untuk memasukkan data kamar dan biaya per hari. Kemudian tabel ICD 10. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data ICD 10. Nah, setelah menu data master, kita pindah ke menu apotek. Di menu apotek terdapat menu pembelian. Nah, menu pembelian ini digunakan untuk memasukkan data pembelian obat dari PBF. Kemudian penjualan. Menu ini digunakan untuk memproses penjualan obat dari apotek ke customer. Kemudian lihat harga. Menu ini digunakan untuk melihat harga obat. Kemudian update harga. Menu ini digunakan jika ada perubahan harga obat pada stok lama. Kemudian retur penjualan. Menu ini digunakan untuk memproses retur obat dari customer ke apotek. Kemudian retur pembelian obat. Nah, menu ini digunakan untuk memproses retur obat ke PBF. Kemudian stok opname. Nah, menu ini digunakan untuk memproses stok opname obat antara laporan dan yang sebenarnya. Kemudian buat racikan. Nah, menu buat racikan itu digunakan untuk menginput proses racikan obat. Kemudian koreksi penjualan. Nah, menu ini digunakan untuk mencetak data penjualan. Nah, setelah menu apotek, kita pindah ke menu rawat jalan. Nah, di menu rawat jalan terdapat menu pasien baru. Nah, menu ini digunakan untuk pendataan pasien baru yang belum pernah sama sekali periksa di klinik. Kemudian daftar rawat jalan.
Menu ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan diperiksa di klinik. Kemudian pembayaran rawat jalan. Nah, menu ini digunakan untuk memproses pembayaran pasien rawat jalan. Lalu rekam medis. Menu ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Kemudian surat sakit. Nah, menu ini digunakan untuk membuat surat keterangan sakit. Lalu surat sehat. Nah, menu ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian buat resep. Nah, menu ini digunakan untuk pembuatan salinan resep. Kemudian surat hamil. Nah, menu ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan hamil. Nah, setelah menu rawat jalan, lalu kita ke menu rawat inap. Nah, di menu rawat inap ini terdapat menu daftar rawat inap. Nah, menu ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan rawat inap. Kemudian obat dan tindakan rawat inap. Menu ini digunakan untuk memasukkan data obat dan tindakan rawat inap pasien. Kemudian pindah kamar. Nah, menu ini digunakan untuk pasien yang ingin pindah kamar. Kemudian rekam medis. Nah, menu ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Kemudian informasi pasien. Nah, menu ini digunakan untuk informasi pasien yang sedang rawat inap. Kemudian pembayaran hutang. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data pembayaran hutang pasien. Nah, setelah menu rawat inap, di sini ada menu laporan. Nah, menu laporannya ada dua, laporan obat dan laporan tindakan. Nah, di laporan obat terdapat laporan obat, supplier obat, pembelian, penjualan, obat habis, dan lain-lain. Kemudian laporan tindakan, di sini terdapat laporan pasien, laporan periksa pasien, laporan pembayaran tindakan, laporan rekam medis, surat sakit, surat sehat, dan lain-lain. Nah, seperti itu review singkat yang bisa saya berikan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.